Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan Ibu Fatma Sarimurti. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang obat dan sediaan obat. Yang pertama, pengertian obat. Pengertian obat sendiri ada pengertian secara umum, yaitu obat adalah bahan tunggal atau campuran yang dipergunakan oleh semua makhluk untuk dalam maupun luar guna mencegah, meringankan, ataupun menyembuhkan penyakit. Pengertian obat secara khusus ada 6. Yang pertama, obat jadi, yakni obat dalam keadaan murni atau campuran dalam bentuk serbuk, cairan seleb, tablet, pil, supositoria, atau bentuk lain yang mempunyai teknik sesuai dengan Farmakope Indonesia atau buku lain yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan yang kedua ada obat paten, yakni obat jadi dengan nama dagang yang terdaftar atas nama si pembuat yang dikuasakan dan dijual dalam bungkus asli dari pabrik yang memproduksi. Yang ketiga ada obat baru, yakni obat yang terdiri dari atau berisi zat baik sebagai bagian yang berkhasiat ataupun yang tidak berkhasiat. Misalnya, lapisan pengisi, pelarut, pembantu, atau komponen lainnya yang belum dikenal sehingga tidak diketahui khasiat dan kegunaan. Kemudian ada obat asli, yakni obat yang didapat langsung dari bahan-bahan alamiah Indonesia, terolah secara sederhana atas dasar pengalaman dan digunakan pengobatan tradisional. Kemudian yang kelima ada obat esensial, yaitu obat yang paling dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan masyarakat terbanyak dan tercantum dalam obat esensial yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Yang terakhir ada obat generik, ialah obat dengan nama resmi yang ditetapkan dalam Farmakope Indonesia untuk zat berkhasiat yang dikandungnya. Kita masuk ke penggolongan obat. Penggolongan obat ada menurut kegunaannya obat ada 3. Yang pertama untuk penyembuhan atau terapeutik, untuk mencegah atau profilaktik, dan untuk diagnosa atau diagnostik. Menurut cara penggunaan obat dapat dibagi. Yang pertama medicamentum ad usum internum. Pemakaian dalam adalah obat yang digunakan melalui orang dan diberi tanda etiket putih. Jadi obat yang digunakan untuk obat dalam, tapi cara pemakaiannya harus melalui perawat atau dokter atau bidan, jadi gak bisa langsung digunakan. Kemudian medicantum ad usum externum, pemakaian luar, adalah obat yang cara penggunaan selain melalui oral dan diberi tanda etiket biru, contohnya implantasi, injeksi, topikal, membran, mukosal, rektal, vaginal, nasal, optal, aurikal, koluteorgarisma. Kemudian menurut cara kerjanya obat dapat dibagi 2, yakni lokal adalah obat yang bekerja pada jaringan setempat seperti obat-obat yang digunakan secara topikal, pemakaiannya topikal, contohnya seleb, liniment, dan krim. Yang kedua ada sistemis, adalah obat yang didistribusikan ke seluruh tubuh. Contohnya ialah tablet, kapsul, obat minum, dan lain-lain. Kemudian menurut Undang-Undang Kesehatan, obat digolongkan dalam beberapa golongan. Yang pertama ada obat narkotika. Obat bius merupakan obat yang diperlukan dalam bidang pengobatan dan ilmu pengetahuan dan dapat pula menimbulkan ketergantungan. Jadi obat narkotika hanya digunakan untuk bidang ilmu pengetahuan dan dapat digunakan, tapi obat ini akan menimbulkan ketergantungan. Kemudian obat psikotropika itu adalah obat berbahaya, obat yang mempengaruhi proses mental. Jadi obat psikotropika mempengaruhi proses mental, merangsang atau menenangkan, mengubah
pikiran, perasaan, kelakuan orang. Berarti obat psikotropika biasanya untuk obat yang depresi gitu. Untuk orang yang depresi. Kemudian ada obat keras dengan golongan obat di samping ada bundaran berwarna merah, ada tengahnya ada tulisan K, obat keras. Obat keras adalah semua obat yang mempunyai takaran maksimum atau yang tercantum dalam daftar obat keras. Kemudian diberi tanda khusus lingkaran bulat warna merah dengan garis tepi berwarna hitam dengan huruf K yang menyentuh garis tepi. Kemudian obat baru kecuali dinyatakan oleh Kementerian Kesehatan tidak membahayakan. Kemudian semua sediaan parentral itu adalah obat keras. Kemudian ada obat bebas terbatas, adalah obat keras yang dapat diserahkan tanpa resep dokter dengan penyerahan dalam bungkus aslinya dan diberi tanda peringatan P1 sampai dengan P6. Yang terakhir ada obat bebas, adalah obat yang dapat dibeli secara bebas dan tidak membahayakan bagi pemakai dan diberi tanda lingkaran hijau dengan garis tepi berwarna hitam. Kemudian kita masuk ke macam-macam sediaan obat secara umum. Yang pertama ada pulvis atau sebu, merupakan campuran kering bahan obat atau zat kimia yang dihaluskan ditujukan untuk pemakaian luar. Biasanya digunakan sebagai pembuatan bedak. Biasanya kalau pulvis. Kalau pulvis itu serbuk tidak dapat dibagi dan digunakan untuk obat luar. Kalau pulveros merupakan serbuk yang dibagi bobot yang kurang lebih sama dibungkus menggunakan bahan pengemas yang cocok untuk sekali minum, contohnya puyer. Jadi beberapa tablet kita dihaluskan menggunakan mortir dan stemper. Dan jadilah serbuk, nanti dibagi dengan bobot yang sama dan dibungkus dengan kertas perkamen atau kertas puyer. Kemudian tablet atau konversi merupakan sediaan padat kompak dibuat secara kompak cetak dalam bentuk tabung pipih atau sirkuler. Kedua, permukaannya rata atau cembung, mengandung satu jenis obat atau lebih dengan atau tanpa bahan tambahan. Tuh, tablet. Kemudian pil atau pilulai merupakan bentuk sediaan padat bundar dan kecil mengandung bahan obat dimaksudkan untuk pemakaian oral. Saat ini sudah jarang ditemukan karena tergusur tablet dan kapsul. Masih banyak ditemukan pada sediaan jamu. Biasanya pil itu ditemukan untuk sediaan jamu. Tuh. Kemudian ada kapsul, yaitu sediaan padat yang terdiri dari obat dalam cangkang keras atau lunak yang dapat larut digunakan untuk pemakaian oral. Kemudian ada kaplet atau kapsul tablet, merupakan sediaan padat kompak dibuat secara kempa cetak, bentuknya oval seperti kapsul. Kemudian ada larutan atau solution, merupakan sediaan cair yang mengandung suatu atau lebih zat kimia yang dapat larut, biasanya dilarutkan dalam air yang karena bahan-bahannya, cara peracikan atau penggunaannya tidak dimasukkan dalam golongan produk lainnya. Gitu. Kemudian ada suspensi, merupakan sediaan cair yang mengandung partikel padat tidak larut terdispersi dalam fase cair. Tuh, macam-macam suspensi, ada suspensi oral, ada suspensi topikal, ada suspensi tetes telinga, ada suspensi optalmik atau sirup kering. Biasanya kalau suspensi kita menemukan kalau di obat, habis periksa atau habis beli obat, kan Mbak beli obat gitu kan, ini nanti diberi botol yang isinya dalamnya hanya serbuk saja. Kita biasanya disuruh melarutkan sendiri atau udah dilarutkan sama mbak-mbaknya. Cara minumnya itu harus digocok karena mengandung fase larutan terdispersi dalam fase cair, partikel yang tidak dapat larut dalam fase cair. Kemudian ada emulsi.
Emulsi merupakan sediaan berupa campuran dari dua fase dalam sistem dispersi. Fase cairan yang satu terdispersi sangat halus dan merata dalam fase cairan lainnya. Umumnya distabilkan oleh zat pengemulsi. Kemudian ada galenik, merupakan sediaan yang dibuat dari bahan baku yang berasal dari hewan atau tumbuhan yang disari. Kemudian ada ekstrak atau ekstraktum, merupakan sediaan yang pekat yang diperoleh dengan mengekstraksi zat dari Simplicia nabati atau Simplicia hewani menggunakan zat pelarut yang sesuai. Kemudian semua atau hampir semua pelarut diuapkan dan massa atau serbuk yang tersisa diperlakukan sedemikian sehingga memenuhi baku yang ditetapkan. Kemudian ada infusa, merupakan sediaan cair yang dibuat dengan mengekstraksi Simplicia nabati dengan air pada suhu 90 derajat Celcius selama beberapa menit atau 15 menit. Kemudian ada immunoserum, merupakan sediaan yang mengandung imunoglobin khas yang diperoleh dari serum hewan dengan pemurnian, berkhasiat menetralkan toksin, kuman, atau bisa ular dan mengikut kuman atau virus antigen. Kemudian ada seleb, kita udah familiar ya, seleb atau unguenta merupakan sediaan setengah padat ditujukan untuk pemakaian topikal pada kulit atau selaput lendir. Kemudian ada suppositoria, merupakan sediaan padat dalam berbagai bobot dan bentuk yang diberikan melalui rektal lewat dubur atau vagina atau uretra, umumnya meleleh, melunak atau melarut pada suhu tubuh. Jadi suspensi ini baiknya disimpan dalam suhu dingin. Kemudian ada obat tetes mata, obat tetes telinga. Itu merupakan sediaan cair yang berupa larutan emulsi atau suspensi, dimaksudkan untuk obat dalam atau obat luar. Kemudian ada injeksi, merupakan sediaan steril berupa larutan, emulsi atau suspensi atau serbuk yang harus dilarutkan atau disuspensikan terlebih dahulu sebelum digunakan, yang disuntikkan dengan cara merobek jaringan ke dalam kulit atau melalui kulit atau selaput lendir. Kemudian ada inhalasi, ialah sediaan obat atau larutan suspensi terdiri atas satu atau lebih bahan obat yang diberikan melalui saluran nafas, hidung atau mulut untuk memperoleh efek lokal atau sistemik. Biasanya inhalasi untuk obat-obat orang yang sesak nafas digunakan untuk inhalasi. Kemudian kita masuk ke materi sumber obat, ialah sumber obat yang kita gunakan biasanya terdapat pada tumbuhan atau flora nabati seperti Digitalis folium, kina, dan minyak jarak. Kemudian ada hewan atau fauna hayati seperti kalium iodid, garam dapur, parafin, dan vaselin. Kemudian sintesis atau tiruan atau buatan seperti kamfer atau sintesis vitamin C. Kemudian ada mikroba seperti antibiotik penisilin dari Penicillium notatum. Demikian materi dari Ibu pada hari ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila Ibu ada salah dan kekurangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.